Jadi nanti akan kita ambil contoh pada preparat epifisis ya. Nah, pada epifisis itu osteogenesis atau pembentukan tulangnya secara apa? Secara dari tulang rawan, osteogenesis cartilaginea ya. Terus ada lagi cara proses pembentukan tulang yang satunya lagi adalah osteogenesis desmalis. Nah, yang secara cartilaginea, osteogenesis cartilaginea, contohnya pada epifisis ini ada artikular cartilago, terus ada bagian yang kompak, ada bagian yang spongy ya, tulang yang seperti spons ya. Terus kemudian ada lempeng epifisis ini, terus kemudian pada bagian di sini sama di sini itu sama, dibagi menjadi beberapa zona. Ada zona reservata itu masih berupa sel-sel chondroblast, kemudian berkembang mengalami proliferasi masuk ke zona proliferativa. Ini proliferasi itu selnya membelah-belah terus berderet-deret. Kemudian setelah mengalami proliferasi terus mengalami membesar ya, hipertrofi. Tadi sudah di video ada hipertrofi, kemudian setelah hipertrofi terus mengalami ini masuk menjadi zona hipertrofi, terus kemudian mengalami osifikasi. Setelah mengalami osifikasi menjadi yang tadinya masih chondroblast terus menjadi osteoblast. Tadi chondroblast terus jadi chondrosit ya di zona proliferasi, terus kemudian setelah mengalami osifikasi chondroblast berubah menjadi osteoblast. Osteoblast ini yang akan menjadi osteosit. Nah, mengalami osifikasi maka zonanya disebut zona osifikasi. Nah, setelah menjadi osteosit ini gambarannya nanti sama dengan pada tulang sejati, pada osteogenesis desmalis, mirip ya. Di sini terdiri dari trabekula atau pulau-pulau, di mana osteoblast itu letaknya di tepi, yang di tengah menjadi osteosit ya. Jelas ya? Nah, ini gambarannya yang osteogenesis desmalis, yaitu osteogenesis atau proses pembentukan tulang sejati yang langsung. Jadi langsung tidak dari tulang rawan ya. Nah, di sini dapat dilihat trabekula-trabekulanya atau gambaran seperti pulau-pulau. Kalau diibaratkan ini adalah pulaunya, ini adalah lautannya ya. Nah, ini osteoblast itu letaknya di tepi-tepi. Ini ada selubungnya, namanya apa? Kalau di tulang rawan tadi perichondrium, kalau di tulang sejati periosteum ya. Sama saja, ada lapisan fibrosnya, ada lapisan selulernya. Lapisan seluler terdiri dari osteoblast yang berada di tepi, kemudian yang di tengah ini sudah menjadi osteosit. Nah, ini perbesaran lemahnya ya, ini nanti digambar. Aduh, mesti gini terus ya. Nah, terus tadi sampai di mana? Sabar ya, sabar. Nah, sampai di ini ya, perbesaran lemak kuatnya osteogenesis desmalis. Tadi perbesaran lemahnya seperti ini, kemudian ini kuatnya. Nah, dengan perbesaran ini kursornya masih kelihatan ya kalau nggak saya slideshow. Kalau di slideshow kok sering hilang gambarnya. Masih ya? Masih kelihatan. Gini aja sudah jelas toh? Nah, ini yang perbesaran kuat, osteogenesis desmalis, perbesaran kuat.
Ini tampak osteoblastnya berada di tepi, terus kemudian ini adalah osteositnya. Ini ada osteoklas. Osteoklas itu adalah sel raksasa di mana selnya itu mempunyai nukleus lebih dari satu. Ini ya, nukleusnya lebih dari satu, sehingga selnya besar. Ini letaknya di lakuna khusus, yaitu lakuna Hosip. Kalau osteosit biasa itu letaknya di lakuna biasa ya, di matrik di sini di tengah. Nah, ini di lekuan yang namanya lakuna Hosip. Selnya besar sehingga lakunanya besar. Nah, nanti perbesaran lemahnya digambar seperti ini ya. Terus ini perbesaran kuatnya ini ya, tetap ada tadi periosteum, osteoblast, osteosit, terus yang di lakuna Hosip tadi namanya osteoklas. Terus ada matrik teritorial, matrik interteritorial, terus ada sel yang belum berpisah namanya isogen ya, sel yang berderet-deret. Nah, ini ya, dengan perbesaran kuat. Nah, ini adalah osteoklas, ini sel raksasa, ini satu sel ini ya. Ini satu sel ini raksasa ini ya, besar sekali, intinya lebih dari satu, dan tempatnya namanya lakuna Hosip ya. Terus kemudian ini kuat. Nah, sekarang kartilago yang osteogenesis cartilaginea. Tadi kan osteogenesis desmalis ya. Sekarang osteogenesis yang proses pembentukan tulang yang berasal dari tulang rawan. Seperti yang pertama sudah saya jelaskan tadi, pada epifisis ya, ini ada periosteum itu selubungnya, namanya periosteum. Terus zona-zonanya, pada yang paling tepi kecil-kecil ini terdiri dari chondroblast, ini zona reservata. Kemudian mengalami proliferasi masuk ke zona proliferativa atau ya proliferativa. Kemudian setelah mengalami proliferasi itu pembelahan ya, pembelahan selnya berderet-deret, kemudian membesar masuk ke zona hipertrofi ya. Ini selnya dari yang kecil membesar. Ini tadi masih chondroblast, kalau sampai di sini sudah chondrosit, sudah besar-besar. Kemudian setelah masuk zona hipertrofi terus masuk ke zona apa? Setelah hipertrofi apa? Terus masuk ke zona resorben ya. Resorben, terus nanti setelah resorben terjadi osifikasi. Nah, kalau sudah osifikasi itu sudah masuk menjadi osteosit, yang tadinya masih kondrosit, terus karena sudah mengalami pengapuran osifikasi sehingga menjadi osteosit. Nah, nanti gambarnya sudah beda dengan yang kondrosit ya. Nah, ini gambar lemahnya. Oh, nanti gambarnya cukup satu saja. Warnanya pink ya, pink keunguan. Ini ada dengan pewarnaan lain itu. Jadi nanti satu sesi. Ini yang tadi apa, reservata, terus mengalami proliferasi, hipertrofi, terus kemudian resorben, osifikasi ya. Setelah osifikasi masuk ke sini sudah jadi tulang sejati. Ini gambaran dari ini ya, osifikasi, zona osifikasi. Jadi resorben dulu, diresorpsi, terus di pengapuran. Nah, kalau sudah pengapuran sudah sama dengan tulang sejati tadi, seperti pulau-pulau trabekularnya ya. Ada osteoklas, ada osteosit, ada osteoblast ya di sini ya. Jadi jangan sampai keliru. Kemudian lanjut ke penampang lintang dan penampang bujur tulang. Ini adalah struktur secara skematisnya ya. Satu, ini bangunan paling kecil pada tulang, struktur yang paling kecil itu disebut satu osteon.
Nah, nanti untuk menggambar perbesaran lemah, menggambar beberapa osteon ya. Kalau melintang tampak bulat-bulat, kalau membujur tampak panjang-panjang. Nah, satu osteon itu di tengahnya terdiri dari apa ini? Kanalis centralis. Di dekat kanalis centralis ada pembuluh darah. Terus antara kanalis satu dengan kanalis yang lain dihubungkan oleh kanalis perforan ya. Antara kanalis centralis satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalis perforan. Nah, kanalis centralis itu dikelilingi oleh lamela-lamela ya. Lamelanya namanya lamela konsentris. Nah, di lamela ini terdapat lakuna-lakuna. Kalau dikuatkan gambaran satu lakuna itu seperti ini. Satu lakuna itu terdiri di dalamnya ada osteosit. Ini intinya ya, inti dari osteosit. Nah, kemudian juga punya juluran-juluran yang disebut kanalikuli. Ini ya lamela-lamelanya. Terus ini adalah kanalis perforan yang menghubungkan antara kanalis centralis satu dengan yang lain. Nah, nanti perbesaran kuatnya cukup untuk yang melintang ya, ini preparat tulang gosok yang melintang. Untuk perbesaran kuatnya cukup menggambar satu osteon ini ya, satu osteon. Yang tengah ini adalah kanalis centralis, yang ini kelihatan seperti garis melingkar-lingkar, ini adalah lamela konsentris. Di lamela konsentris itu terdapat apa ini? Lakuna. Lakuna berisi osteosit. Lakunanya mempunyai kanalikuli atau tonjolan-tonjolan atau juluran-juluran tadi. Jadi keterangannya harus lengkap ya. Kalau nggak lengkap nanti nilainya nggak maksimal ya. Kemudian ini yang membujur. Kalau dipotong membujur, kanalis centralis tadi tampak salurannya itu memanjang ya. Antara kanalis satu dengan yang lain, kanalis centralis satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalis perforan ini ya. Ini. Terus lamelanya juga tampak panjang-panjang. Kalau di penampang lintang kan tampak membulat-bulat, melingkar-lingkar. Kalau di pembujur tampak panjang-panjang. Terus ini adalah lakuna yang berisi osteosit tadi. Jadi keterangannya harus lengkap ya Mbak ya, Mas, Mbak. Nah, saya kira cukup sampai di sini asistensi kali ini. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan sambil menggambar. Nah, kemudian untuk laporan kalian juga sudah mendownload lembar kerja. Jadi yang di kotaknya belum ada di lembar kerja dibuat sendiri. Ini osteogenesis vesmalis. Terus ada lagi tadi osteogenesis cartilaginea yang preparatnya tulang epifisis tadi. Boleh di sebaliknya atau di tempat yang kosong lah pokoknya ya. Boleh di sebaliknya. Osteogenesis cartilaginea, satu saja osteogenesis cartilaginea, gambarnya cukup satu. Kalau yang desmalis perbesaran lemah dan kuat. Kemudian terus tulangnya masih tulangnya itu maaf ya. Sebentar saya minum. Tulangnya ada penampang lintang dan penampang bujur tadi. Yang penampang lintang ini penampang lintang gosok untuk melihat lamela osea tadi yang melingkar-lingkar tadi. Lemah menggambar beberapa osteon, terus kuatnya cukup satu yang bulat tadi. Terus membujur, ini membujur belum ada, dibuat sendiri ya, kotaknya dibuat sendiri. Terus kemudian yang kartilago embrional, ini lemah dan kuat, keterangannya lengkap ya. Terus kartilago hialin, lemah kuat. Terus kartilago elastis, ini hampir sama gambarnya tapi warnanya beda, warnanya disesuaikan dengan yang di PowerPoint ya, di slide di PowerPoint.
warnanya beda. Ciri khasnya ada serabut elastisnya warna hitam ya. Boleh warna pensil kalau nggak ada pulas warna hitam. Kemudian cartilago fibre asbestosa, ini perbesaran lemah dan ini kuat. Kemudian yang belum ada kotaknya cartilago fibrosa ya, fibrosa yang seperti bulu ayam tadi. Sama cartilago embryonal. Pokoknya yang belum dibuat ada sendiri ya. Dibuat sendiri kotaknya. Jadi cartilagonya ada 5, tulangnya yang tulang sejati ada 4 ya. Dicatat, jangan sampai lupa, soalnya nanti kalau tidak sesuai dengan yang dianjurkan nilainya berkurang ya. Berkurang. Ini kan ada 9. Ya, rekaman bisa dihentikan di sini. Kurang lebih nilai